Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki kekayaan flora, fauna, dan mikroorganisme yang sangat banyak. Menurut Indonesian Center for Biodiversity and Biotechnology, meskipun luas daratan Indonesia hanya 1,3% dari total luas daratan di dunia, tetapi banyak spesies di dunia yang hidup di Indonesia. Kemudian, faktor apa saja yang menyebabkan Indonesia menjadi negara mega biodiversitas? Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri atas 18.110 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 10.000 diantaranya merupakan pulau-pulau kecil. Yang kedua, memiliki laut yang luas sehingga memiliki sumber daya terumbu karang terkaya. Yang ketiga, memiliki spesies endemik tertinggi di dunia, yang disebabkan oleh banyaknya pulau yang terisolir dalam waktu yang cukup lama, sehingga muncul spesies lokal yang unik. Yang keempat, memiliki unsur flora dan fauna dari wilayah Malaysiana sampai Australia. Yang kelima, Indonesia terbagi menjadi 3 daerah geografi, yaitu Oriental, Peralihan, dan Australian. Yang keenam, memiliki pantai dan hutan bakau yang luas, sehingga memiliki jenis flora dan fauna terkaya. Pada persebaran flora dan fauna di Indonesia terkenal 3 ahli zoologi, yaitu Alfred Russel Wallace, Max Carl Wilhelm Weber, dan Richard Lydekker. Mereka bertigalah yang membagi kawasan Indonesia menjadi 3 wilayah, yang dibatasi oleh garis imajiner, yaitu garis Wallace, garis Weber, dan garis Lydekker. Berikut merupakan peta persebaran flora dan fauna di Indonesia, di mana garis Wallace membatasi fauna oriental dan dataran Sunda, dan garis Weber membatasi fauna Australian dan dataran Sahul. Sementara kawasan di antara garis Wallace dan garis Weber disebut dengan kawasan peralihan. Tipe fauna berdasarkan pembagian kawasannya. Kawasan Indonesia bagian barat, yang disebut tipe oriental atau asiatis, terdiri dari daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan untuk kawasan peralihan yang disebut dengan tipe peralihan, terdiri dari daerah Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, Lombok, dan Timur. Dan untuk kawasan Indonesia bagian timur yang disebut dengan tipe australis, terdiri daerah Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Berikut merupakan contoh peta persebaran fauna berdasarkan pembagian kawasan. Berikut merupakan peta persebaran flora di Indonesia. Pada dasarnya, flora maupun fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kawasan. Hanya saja penyebutannya yang berbeda. Kawasan bagian barat pada persebaran flora disebut dengan dataran Sunda, sedangkan untuk kawasan bagian timur untuk persebaran flora disebut dataran Sahul. Berikut merupakan contoh persebaran flora berdasarkan pembagian kawasan. Pembagian flora berdasarkan ketinggian tempat. Yang pertama, daerah dengan ketinggian 0 sampai 650 meter merupakan dataran rendah yang berupa pantai dan hutan mangrove dengan jenis tanaman pandan, bakau, dan lain-lain. Yang kedua, daerah dengan ketinggian 650 hingga 1.500 meter ditumbuhi tanaman kina, aren, kopi, tembakau, dan teh. Yang ketiga, daerah dengan ketinggian 1.500 hingga 2.500 meter ditumbuhi tanaman cemara gunung, anggrek tanah, dan beri. Dan yang keempat, daerah dengan ketinggian di atas 2.500 meter yang merupakan daerah pegunungan yang dingin. Banyak ditemukan tanaman lumut, lichen, dan bunga edelweiss.
Manfaat dan fungsi keanekaragaman hayati. Sebagai sumber plasma nutfah. Plasma nutfah atau sumber daya genetik adalah bagian tubuh tumbuhan, hewan, ataupun mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan yang mewariskan sifat. Plasma nutfah berguna untuk merakit varietas unggul pada suatu spesies. Misalnya, spesies yang tahan terhadap suatu penyakit atau memiliki produktivitas tinggi. Mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Sebagai sumber pangan, papan, dan sandang, sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai sumber pendapatan atau devisa, dan sebagai tempat rekreasi. Sebagai sumber pangan, makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah beras yang diperoleh dari tanaman padi. Namun, di beberapa daerah, makanan pokok penduduk adalah jagung, singkong, ubi jalar, talas, ataupun sagu. Selain kaya akan tanaman penghasil bahan makanan pokok, Indonesia juga kaya akan tanaman penghasil buah dan sayuran. Diperkirakan terdapat sekitar 400 jenis tanaman penghasil buah, dan terdapat sekitar 370 jenis tanaman penghasil sayuran. Adapun sekitar 70 jenis tanaman berumbi. Sumber makanan juga berasal dari aneka ragam hewan darat, air tawar, dan air laut. Sebagai sumber papan, bagian besar rumah di Indonesia menggunakan kayu, terutama rumah adat. Kayu dimanfaatkan untuk membuat jendela, pintu, tiang, dan alas atap. Beberapa tumbuhan yang dimanfaatkan kayunya antara lain jati, kelapa, nangka, meranti, keruing, ulin, dan bambu. Sebagai bahan sandang, keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan sebagai sumber sandang antara lain, yang pertama, ulat sutra, yang dimanfaatkan untuk membuat kain sutra yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Yang kedua, kulit beberapa hewan, misalnya hewan buaya dan domba, yang dapat dimanfaatkan untuk membuat jaket. Yang ketiga, kulit sapi, yang dimanfaatkan untuk bahan membuat sepatu. Dan yang keempat, bulu burung, yang dapat digunakan sebagai aksesoris. Sebagai bahan kosmetik, beberapa tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik antara lain sebagai wewangian atau parfum. Tumbuhan yang biasa digunakan adalah bunga mawar, melati, cendana, kenanga, dan kemuning. Ada juga yang digunakan sebagai lulur tradisional untuk menghaluskan kulit, yaitu kemuning, bengkoang, dan alpukat. Dan ada juga yang digunakan sebagai penghitam rambut, yaitu urang-aring, pandan, minyak kelapa, dan lidah buaya. Sebagai bahan obat-obatan, Indonesia memiliki sekitar 30 spesies tumbuhan, di mana 940 spesies diantaranya merupakan tanaman obat, dan sekitar 250 spesies tanaman obat tersebut digunakan dalam industri obat herbal lokal. Berikut ini beberapa tanaman obat beserta kegunaannya. Buah mengkudu digunakan sebagai obat penurun tekanan darah tinggi. Buah merah, yang merupakan buah khas Papua, yang dimanfaatkan sebagai obat untuk mengobati kolesterol tinggi dan diabetes. Tanaman kina merupakan tanaman yang dimanfaatkan untuk obat malaria. Sebagai sumber budaya, penduduk Indonesia yang menghuni Kepulauan Nusantara memiliki keanekaragaman suku dan budaya yang tinggi. Terdapat sekitar 350 suku dengan agama dan kepercayaan, budaya, serta adat istiadat yang berbeda. Dalam menjalankan upacara ritual keagamaan dan kepercayaannya, penyelenggara upacara adat dan pesta tradisional seringkali memanfaatkan beragam jenis tumbuhan dan hewan. Contoh, budaya nyekar atau ziarah kubur pada masyarakat Jawa menggunakan bunga mawar, kenanga, kantil, dan melati. Adapun upacara ngaben di Bali menggunakan 39 jenis tumbuhan yang mengandung minyak sirih yang berbau harum, antara lain kenanga, sirih, dan cendana. Umat Islam menggunakan hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau pada hari raya kurban. Dan yang terakhir sebagai tempat wisata, seperti Kebun Binatang Surabaya, Kebun Raya Bogor, dan lain-lain. Sekian video pembelajaran mengenai persebaran flora fauna, fungsi serta manfaat keanekaragaman hayati.
Jangan lupa bersyukur, karena kita tinggal di negara yang kaya akan flora dan faunanya. Tetap semangat ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.